Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Historia live streaming video podcast Raja Dahroni Channel. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa sejarah di Kepulauan Riau tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya peran generasi muda Badan Penyelaras pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana kita ketahui, insya Allah tanggal 24 September 2020 nanti kita akan memperingati 18 tahun ya pendirian pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Telah hadir bersama saya teman bicara saya Bang Basarudin Idris atau lebih akrab disapa Om. Mana kabarnya Om? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, warganet dimanapun berada, silakan Anda like, share untuk menyebarluaskan perbincangan kami, mudah-mudahan bermanfaat nanti, karena menurut saya ini sejarah yang sangat penting karena Provinsi Kepulauan Riau itu dibentuk tidak seperti provinsi-provinsi lainnya Om ya, pasca reformasi ya. Kita ketahui sebelum reformasi kan ada 27 provinsi, setelah reformasi ada begitu banyak provinsi bermunculan, tapi tidak seheroik Provinsi Kepulauan Riau, penuh tangis darah perjuangan anak-anak muda ya, tokoh-tokoh di Kabupaten Kepulauan Riau waktu saat itu ya. Nah, Om, kita langsung saja Om ya, untuk menghemat waktu. Tapi sebelum kita bahas yang serius-serius, saya mau nanya nih Om, ini kan agak unik. Nama Om ini kapan munculnya? Karena kalau kita lihat kan dari Basarudin Idris itu ya panggilan Melayu yang paling idealnya kan biasa Wakdin gitu kan, Basarudinnya atau Idris gitu kan. Tapi kok muncul Om itu? Ini seru sedikit. Dulu tuh banyak waktu saya kecil-kecil, saya ingat tuh sekitar umur 4 tahun atau 5 tahun atau itu kejadian tuh di Jalan Keboja. Ada satu Om itu, saya lupa nama dia, Om apa itu, udah meninggal lah, Al-Fatihah. Dia istrinya guru bahasa Inggris. Gara-gara itulah ada saya karena orang Om udah ada pengelan. Jadi terakhir saya menyempatkan diri saya udah berseo. Om, dan itu pun bahasa itu dilontarkan oleh itulah bekas guru bahasa Inggris itu, you panggil dia Om aja, you panggil dia. Jadi itulah itu yang dari guru bahasa Inggris waktu itu ya. Bahasa Inggris itu agak melekat. Dia melekat. Jadi itu kisah lama lah itu. Tapi ini menarik sebenarnya Om. Nah, kita lihat ya sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ini kan memang sangat heroik ya. Kalau kita googling ya, atau mungkin kita lihat lagi referensi-referensi yang ada, memang penuh tangis juang ya, tangis darah, tangis keikhlasan, ikhtiar yang memang sangat panjang ya Om ya. Mungkin biar warganet tidak kemudian melupakan sejarah, karena kata Bung Karno jangan sekali-kali melupakan sejarah. 18 tahun ini cukup panjang, artinya cukup ya masa remaja menjelang dewasa. Gimana Om sejarah singkat kronologis ya, mungkin publik atau warganet mesti tahu gitu. Jadi singkat kalimat saja, pada saat 15 Mei tahun 1999 pada saat itu pertama adalah sebuah musyawarah. Waktu itu bagi saya ini bagian tukang buat kopi, tukang hantar surat gitu. Jadi 15 Mei tahun 1999 itu adalah perkumpulan masyarakat Kepulauan Riau yang ada di seluruh Indonesia, berkumpul di waktu saat itu ada di BBR. Sekarang BBR, dulu hotel apa tuh? Sebelum BBR, bukan BBR apa ya Allah? Waktu 10 nih Comfort. Sebelum Comfort tuh apa namanya? Royal. Royal. Sekarang Royal, dulu Comfort. Jadi berkumpullah situ sebuah tokoh-tokoh Melayu, tokoh-tokoh di luar Melayu yang juga pendatang, tokoh-tokoh pendatang, ada dari Jawa, ada dari Minang, ada apa, berkumpullah semua di Comfort membuatkan satu hari. Itu saat itu kan hebohnya reformasi. Pada saat 20 Mei ya, 20 Mei. Dari dengan hebohnya itu makanya muncullah kesepakatan di masyarakat Kepulauan Riau yang ada di daerah maupun luar daerah meminta sebuah kepada presiden lah, kepada Mendagri pada saat itu, minta pemekaran kabupaten kota, Kabupaten Natuna, terakhir Anambas terakhir itu. Karena Anambas 2009. Nah di situ akhirnya musyawarah tokoh-tokoh tua masuk negara anak muda. Di situ ada unsur KNPI-nya, ada unsur segala macamnya lah, banyak unsur di situ meminta pemekaran kabupaten kota. Nah akhirnya kalimat terakhir pada musda itu muncullah, ini harus ada provinsi Kepri nih. Ada orang tua kita meriakkan pada saat itu. Oke, akhirnya berkembanglah wacana ini. Waktu itu namanya
kalau tak salah saya KPKR. KPKR yang ketuanya almarhum Pak Arif Rasahan, sekretarisnya Hendrik Jordian. Maka situ pemekaran kabupaten kota itu digarap oleh mereka dan dikembangkanlah ke Mas Natuna, Batam, Lingga, Karimun, dan Tanjung Pinang dan Bintan. Nah, terakhir. Nah, setelah ini jadi sudah jadi semua, maka akhirnya KPKR sudah betul-betul semua. Maka akhir tadi perjuangan tadi saya masih ingat itu Jalan Pemuda, berkumpul itu Abang Huzrin, ada Bang Ansar Ahmad, ada Sudirman Anmon, ada Lebaran Masri. Nah, di situ tercuaplah bahasa bahwa saya membentuk panitia kecil tadi untuk membuat Persik Kepri, yang akhirnya kami rapat di Anjang Luku pada satu kantor pramuka di kantor KNPI di Skip. Akhirnya situlah terbentuklah, kalau tak salah saya namanya itu adalah TSPPKR, Tim Sosialisasi Pembentukan Provinsi Kepri. Nah, itu yang dikomandoi pada saat itulah unsur pemuda. Ada unsur pemuda pada saat itu ketuanya masih Pak Dalmasri ya. Terus dan kawan-kawan ada Rumzi, ada Edi Rufiano, ada Pak Eko, ramai. Saya tak tahu lah berapa, ada Mental yang Sakti semua. Nah, ada berkumpul di sana semua. Akhirnya terwujudlah akhirnya kita para pemuda nih masing-masing ke kampung-kampung nih, ke kabupaten kota. Waktu itu saya kena di bagian Pulau Karas dengan wadah KNPI tadi. Jadi ada ke Natuna, ada ke Liga segala macam, ada semacam aktif sosial ya, sambil menyuarakanlah bahwasanya Kepri ini akan provinsi Kabupaten Kepri ini akan dijadikan sebuah provinsi Kepulauan Riau. Nah, akhirnya di sini berkumpul semuanya, akhirnya menjadilah setelah tim sosialisasi politik Provinsi Kepri terbentuk lagi lah P4KR, yaitu Panitia Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, yang kantornya ada di Jalan Pemuda pada saat itu. Tak lama berbentuklah BP3KR. Nah, yang heboh dari Riau itu di BP3KR ya. Pada saat itu Bang Uzrin sebagai ketua DPRD, ya dia sebagai ketua DPRD, bagaimana dia pada saat PAW itu kan dipulang-pulang ke semua masing-masing daerah. Nah, cuman Bang Uzrin ini agak ungkal sedikit orangnya, agak keras. Arti keras tadi mungkin beliau tadi harus mencari kekuasaan, harus meraih kekuasaan, karena kekuasaan itulah untuk menjadikan sebuah provinsi. Nah, perebutanlah menjadikan ketua DPR beliau itu menjadi untuk Bupati Kabupaten Karimun. Hingga persandingannya dengan Bang Ansar pada saat itu memang bukan persandingan berduanya sangat gesitnya, berarti mau disandingkan itu sangat gesit. Artinya dampak daripada dua tokoh ini akan menjadi pemimpin di Kepri ini bahkan memudahkan terbentuk Provinsi Kepri. Tapi tidak mudah. Karena perlawanan sangat sengit. Padahal pada saat itu kan musuh kita bersama itu ada di Gubernur Saleh Jasid. Ini musuh kita bersama. Sampai setelah pelantikan itu pun sebelum pelantikan atau sudah selesai belum pelantikan. Sebelum pemilihan Bupati Kabupaten Karimun. Bahkan Bang Ansar itu yang dinobatkan sebagai wakil bupati, yang bakal dinobatkan sebagai wakil bupati oleh BG Pak Uzrin, itu SK sudah keluar. Dipindahkan ke Kabupaten Siak. Pada saat itu. Jadi sosok Ansar itu kalau salah satu itu beliau masih PLT Kabak Ekonomi. Waktu sekretarisnya Pak Lamidi itu. Jadi muncullah surat dari BKD itu, saat itu pemerintahannya Pak Panan, muncullah surat pemindahan. Seram sih bos, ya kan? Pada saat kita nak berebut ini, tapi itu bukan tidak degus, dihajar saja, dilawan saja. Akhirnya alhamdulillah Tuhan mengabulkan, jadilah Uzrin dan Ansarnya untuk memimpin Kabupaten Kepulauan Riau. Nah, dari sini mulai perjuangan-perjuangan itu. Gerakan-gerakan itu, ada gerakan moral di Jakarta, ada gerakan aksi-aksi mahasiswa di Pekanbaru pada saat itu, bahkan maaf cakap sangat agak boleh bilang sadis, boleh dikatakan sadis. Karena itu sudah ada berdarah segala macam tuh kan, sudah ya, apalagi tragedi Samsat yang sangat luar biasa. Nah, ini munculnya munculnya gerakan-gerakan ini segala macam. Nah, inilah yang akan jadi bahas pembicaraan oleh gerakan-gerakan tokoh-tokoh kita yang ada di Jakarta pada saat itu. Itu baca ada Pak Sudirman Almun, ada Pak Idris Zaini, ada Pak almarhum Pak Buam pada saat itu. Nah, mereka membahas bahwa ini di daerah sudah seperti ini gitu. Sudah sangat genting gitu loh. Udah ya, apalagi ya tragedi Samsat pada saat itu ya, ada yang penjara 4 orang, 3 orangnya mahasiswa, 1 pemudanya penjara juga. Yang sedihnya lagi waktu saat itu ya istri saya ikut. Pada saat itu istri saya hamil 7 bulan. Hamil 7 bulan ya
ikut juga tidur di penjara. Itu ada Pak Almarhum Mutasilin, ada Pak Almarhum Rusisilin. Jadi tokoh-tokoh tua juga ikut sama-sama di dalam penjara itu. Memang tidak di dalam sel, tapi di luar sel, sekarang di ruangan kasat narkoba itu. Jadi ada beramai, kami tidur di situ. Bahkan istri saya sampai 3-4 hari di samping saya itu kan hamil 7 bulan. Ya itulah bagian dari pada sebuah perjuangan. Nah akhirnya pada itu perjuangan itu memang tidak mudah ya, tidak ini. Jadi sedih kan istri saya. Aduh. Yeah. Jadi dari perjuangan itulah kami merasakan bahwa memang luar biasa saat perjuangan Kepri ini, ya dengan darahnya, dengan pengorbanannya orang tua saat itu, dan ya macam betul kata Bung Karno, jangan lupakan sejarah itu macam mana saya nak membayangkan. Saya masih terbayangkan yang itu lagi, yang tadi lagi. Iya. Jadi pada saat kawan mahasiswa bergerak di Pekanbaru, kawan mahasiswa bahkan di Tanjung Pinang memblokir pelabuhan itu. Jadi mereka membuat suatu aksi-aksi yang luar biasa. Bahkan di Batam, kawan-kawan di Batam juga termasuk itu siapa? Ada Hasanuddin, ada si Burhanuddin, terus ada lagi si Sira segala macam itu, kawan-kawan dari Batam juga memblokir pelabuhan untuk ya ini dijadikan cerminan mungkin untuk pusat. Bahwasanya begini keadaan daerah sekarang ini. Tolong Bapak Menteri, Bapak Presiden segala macam. Tolong, pada saat itu Presiden masih Pak Gus Dur. Maaf cakap, mungkin hati dia tergetar. Datang dia ke Tanjung Pinang di gedung daerah, pada saat bahkan tidur dia di gedung daerah. Dan juga mungkin dia tidak melihat tapi hati dia melihat. Sampai dia ke Penyengat gitu kan. Dia udah layak nih. Sebelahnya ada Pak Syal Jasir, sebelahnya ada Pak Usrin. Kami di belakang tuh gedung daerah tuh kan. Itu dengan teriak itu aja, di belakang udah Pak Gus Dur mengatakan ini presiden, tapi tak lama Pak Gus Dur dilancarkan, ganti Ibu Megawati pada saat itu. Tapi perjuangan jalan terus, ya artinya akhirnya ya dengan bukan cobaan, tapi memang sudah dilakukan ya akhirnya seorang sosok Isrin ini harus menerima bahwa dia harus menerima dengan lawan yang sangat berat pada saat itu ya, namanya lawan gubernur. Ya beliau juga harus ya macam mana siapkan diri lah, dari penjara Tanjung Pinang, dari penjara Pekanbaru sampai penjara ke Cipinang, sampai terakhir penjara ke Sukamiskin di Bandung. Itulah perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh beberapa pejuang Kepri. Bahkan pada saat itu anak-anak mudanya ada yang sampai bukan berhenti kerja, mungkin lalai dengan karena perjuangan tadi. Ya contoh mungkin saudara kita ada itu kan dulu di Basarnas misalnya di Kabupaten. Karena mungkin secara serius alim di guru olahraga. Terus ada lagi kawan-kawan yang bekerja ya artinya dah mereka PTT, THL kan. Karena lalai dengan pekerjaan tadi, semangat dengan perjuangan Kepri tadi, mereka pun diberhentikan dari sebuah pekerjaan. Ini sebuah risiko lah. Bahkan ya saya pun pada saat itu saking lalainya ya karena perjuangan tadi, saya syukurlah istri saya agak kukuh sikit. Ada 2 bulan istri anak saya minum air putih aja nih. Si Aisyah itu yang perempuan itu. Tapi itu bukan itu sebuah perjuangan. Itu saya tahu pada rumah saya di belakang asrama haji itu memang tempat kumpulnya para aktivis mahasiswa. Ada Ajis Martinez, bahkan Apri Sujadi yang hari ini jadi bupati juga lama di rumah. Saya Nizar ya sekarang Bupati Liga juga lama di rumah. Terus kawan-kawan ini semua kan pada saat itu memang banyak berkumpul di rumah sebelum ada pergerakan yang luar biasa, yang artinya mereka akhirnya berkumpul di satu titik, yaitu asrama haji. Oke Om, dari sekian banyak momentum tadi ya, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan di GMBP 3KR, apa momentum yang paling berkesan gitu ya? Momen yang paling berkesan saya akui sebanyak-banyak itu memang tragedi Samsat ya. Samsat. Yang agak luar biasa. Itu berapa korban yang terjadi tragedi Samsat itu kan karena ini lama mungkin bisa digambarkan dan berapa korbannya? Tragedi Samsat itu kejadian 18 Mei 2001. Kalau nggak salah saya 2001 itu kejadian. Jadi setelah kami 15 Mei-nya itu ada aksi masyarakat Marwah Kepri di tepi laut. Terus diadakan apa nama itu kalau jalan panjang itu apa namanya? Ya Profesor Kepri apa? Keliling saya lupa juga nama itu apa tuh. Mahasiswa pemuda keliling Ades. Pada saat itu ada yang blokir pelabuhan.
pada Blok Pelabuhan itu waktu itu di aktivisnya koordinatornya Ajis Bartindas, sekarang wakil DPRD di Linja, dan itu juga sampai ribut dengan beberapa, bukan ribut, memang betul-betul kelahi sama beberapa OKP pada saat itu. OKP itu oknum-oknum lah yang punya kepentingan yang mereka menghambat para mahasiswa, menghadang pelabuhan itu dengan ya mungkin dengan alasan yang memang tepat, itu mengganggu investasi. Tapi kalau mereka paham dengan keadaan, oh ini kami punya keinginan sebuah provinsi, bukan itu gitu. Seharusnya itu saya anggap itu sebuah alasan sajalah. Tapi seorang sosok Ajis Martindas betul-betul dilawan dia. Pada saat itu saya masih ingat yang berteriak itu di atas panggung itu ya Pak Leswelo. Dengan organisasi dia kan, organisasi pemuda Pancasila kalau salah itu. Memang alasan mereka benar bahwa itu mengganggu investasi. Tapi ini kan semangat adik-adik pejuang. Udah sampai situ kita stop, kita kembali ke asrama Kepri, ke asrama Haji, berkumpul lagi, itulah aksi. Jadi pada aksi itu kami pemasangan plang Provinsi Riau diganti dengan plang Provinsi Kepulauan Riau. Itu asal usul. Jadi 15 Mei itu kita tanam, begitu 18 Mei lagi itu hilang. Ini hilang pelang, itulah yang membuat rasa kecewa para pemuda apa segala macam dan mahasiswa. Kita rapat lagi di asrama Haji. Nah pada saat itu ada Jeffrey, sekarang alhamdulillah sudah di Babeda, ya kan. Terus ada saudara Mantri pada saat itu, ada ramailah kawan-kawan Jogja termasuk Adi Skori, pada situ ada Arif Rate dari unsur pemudanya, ada Andre Amsi di situ dari. Jadi di situ setelah BPK kumpul, kita balik lagi ke Samsat itu. Memang saya pertanyakan ke atas kan itu Pak Kairudin lupa nama, pokoknya depannya almarhum sudah, jadi mantan kepala Samsat. Anak bos saya, anak anggota kami bertanyakan di atas sana, Pak itu pelang kemana? Terus tolong sampaikan ke Riau bahwa kami sudah menduduki ini. Jadi ini terjadi ketegangan. Salah satu mahasiswa dipukul, di atas itu lantai 2 dipukul. Kami pun dari bawah meloncat ke atas itu mulai anggota. Di situ sudah mulai panas, Adik-adik mahasiswa di bawah itu sudah goyang-goyangkan pagar selapik lepas, bukan lepaslah, sepakai di belakang itu juga sudah melempar ke gedung Samsat itu segala macam. Memang itu bentuk anarkis ya, tapi ini bentuk kekecewaan juga ada pada adik-adik itu. Nah, di dalam ratusan dengan baju seragam yang sama itu yang berbunyi Laskar Berhormati Provinsi Kepulauan Riau itu, rupanya banyak intel-intel yang pakai. Jadi kita nggak tahu lagi yang mana mahasiswa, yang mana intel, yang mana polisi. Sudah ramai yang pakai pada baju itu. Itu yang kami kecewakan pada saat itu, kok bajuku sampai kata orang itu. Nah akhirnya dengan berbaur dalam itu begitu. Kalau nggak salah itu ada satu pelemparan yang keras pada saat itu mengenai kepala Kasat Reskrim pada saat itu. Itu yang mungkin memicu orang emosi, angka terjadi penembakan pada saat itu, menembakkan di atas. Udah ya, di mahasiswa yang lagi kumpul dalam ramai dalam itu, dan polisi juga pada dalam itu udah. Waduh, karena kondisi saya berada itu dalam mobil. Gitu. Kondisi saya mau mobil, saya nengok, waduh itu ada adik dipukul ya kepalanya, dia bawa kepentungan, belum gabung dulu, yang buka satpol, Tibum dulu. Tibum juga di situ. Jadi memang pada saat pemukulan dan pengenaian yang ada di lapangan Samsat itu, cakap itu sangat luar biasa. Dan saya sampai hari ini belum bisa terima sebenarnya adik-adik seperti itu. Adik-adik mahasiswa ini kucar-kacir lah. Ada yang lari ke sekolahan, ada lari ke bakso, sampai alma mater mereka sembunyikan ke dalam tong sampah sampai. Tapi tetap juga berkata, ini masuk digebuk habis. Jadi yang di rumah sakit itu perhitungan kami lebih kurang 40 orang. Yang di rumah sakit itu ada yang menjadi kepala, yang kepala tangan patah ada 1 orang tuh Sapri Roma namanya. Terus kaki ada yang patah 1, saya lupa namanya, tapi sekarang alhamdulillah udah bagus lah, ada kerja. Terus yang masuk penjara anak UIR itu namanya Yanto, dia anak Natuna, dia UIR. Terus Jeffrey dari Unri, yang juga jatuh 1 lagi Amin. Amin dari UIR, anak Anambas saja, dia anak Anambas. Nih, jadi 3 mahasiswa itu dikam dalam penjara, termasuk saya salah satu pemuda. Yang lain-lain juga diperiksa semua. Itulah saya bilang tadi, saya sedih tadi, kok sampai istri saya yang di penjara. Hamil 7 bulan ikut di dalam penjara, lebih kurang ya 3-4 hari lah, seminggu lah dalam itu. Tapi tak apa, super risiko perjuangan. Nah, di sini beberapa tokoh, di situlah saya lihat semangatnya tokoh-tokoh. Ada ya banyak almarhum sekarang, Pak almarhum Tarsilin, Pak Rusi Silin, Pak Tonilin Jarijis, tuh Pak Sudirman Almonada, Pak Tarbezi, ramai. Mereka ramai-ramai, kalau nggak salah itu Kasar Reskrim pula. Pak Kapolres itu namanya Pak Johannes Kortanto, nggak salah, KPP Johannes Kortanto. Jadi memang tokoh-tokoh tua ini bermohon sangatlah kepada
Pak Kapolres, tolonglah ini kami jamin apa segala macam. Tapi memang tidak mempan karena ini itu tadi kita punya satu musuh bersama tadi, itu gubernur yang tidak setuju dengan proses Kepri tadi. Riau ya. Gubernur Riau pasal Jase. Jadi pujuk-pujuk itu tak juga berhasil, lebih kurang adalah sebulan lebih lah. Sebulan lebih mereka akhirnya alhamdulillah mungkin dengan lebih-lebih tokoh-tokoh kita tadi, mereka sudah keluar semua dari penjara apa macam. Yang sakit-sakit itu masih dalam perawatan. Tapi itu memang maka sampai hari ini saya pernah berjanji bahwasanya siapa yang punya video pada saat kejadian hari itu, saya beri dia hadiah 1 motor. Gitu ya. Nah, saya sudah mencari video itu. Ya mungkin ada yang nonton ya kan? Ada yang merekam video itu, saya akan sumbang satu tukar dengan 1 buah motor. Iya. Tapi jangan motor mahal, yang 25 juta lah. Nah, video itu, karena itu ada video 3 atau 4 orang. Saya nggak tahu apakah itu kepolisian, apakah itu orang umum, segala macam. Tapi kalau orang umum tak mungkin. Pada saat itu handphone kan lu ada, bos. Iya, betul. Ya kan? Yang ada cuma kamera-kamera itu aja. Jadi ya mudah-mudahan lah, mungkin ada bagi yang mungkin yang pernah ada gambar itu, sila hubungi saya, insya Allah ada barang itu saya ganti, karena itu sebuah kenangan yang sangat sangat luar biasa. Nah Om, kita pernah mendengar istilah hari marwah ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan nggak, itu munculnya kapan, apakah ada hubungannya dengan tragedi Samsat tadi? Ada, ini semua ada sangkut pautnya. Hari marwah itu bagaimana, artinya ini marwah Kepri nih yang tidak diindahkan, bahwa ini keinginan kami pemuda, keinginan kami masyarakat, keinginan kami semua orang Kepri ingin mewujud sebuah seperti Kepri. Itu tadi ada musuh bersama. Nah, musuh bersama siapa? Ini gubernur. Ini marwah. Tolong Pak, ini tidak ada satupun pada saat itu yang minta tolak proses Kepri. Memang tidak ada, kecuali pada saat itu ada mahasiswa dari Riau. Waktu kami ada acara di Pansus turun di Lingga di Karimun, itu ada mahasiswa. Tapi setelah kita cek itu ada keributan besar, ada pemukulan besar. Bahkan budak itu hari itu kita antar ke kapal berangkat balik Pekanbaru, anak-anak Riau. Tapi itu mereka sudah selesai. Jadi makanya awal itu kan 15 Mei 1999 itu bukan hari marwah, tapi hari musyawarahnya rakyat Kepri. Nah, dan dengan musyawarahnya rakyat Kepri sudah ada kehendak keinginan masyarakat Kepri tadi, ini marwah kita nih. Akhirnya muncullah 15 Mei ke depan, itulah dianggapkan sebagai hari marwah masyarakat Kepri. Artinya di situ kita sampai kita membuang patung duplikat Saleh Jasid, patung duplikat Tabrani Rab, patung duplikat Dr. Haider, ketua DPRD saat itu. Jadi 3 patung ini kita buang di tengah laut, buang sial lah kata orang Melayu kan gitu. Ini buang sial nih. Kenapa? Ini marwah kita yang tidak diindahkan. Kita tak bukan minta misah dari KRI. Kita bukan nak lepas dari merah putih, tidak. Kami masih merah putih. Cuman kenapa yang lain boleh kami tidak? Nah, tak tahulah, mungkin cakap pada saat itu kan tambang-tambang pasir kan sangat luar biasa. Kepentingan politik tarik menarik. Tambang-tambang sangat luar biasa pada saat itu. Saya pikir mungkin itu juga bisa juga. Jadi alangkah inilah yang dikatakan hari marwah tadi, bahwasanya ini marwah kami nih, tolong. Jadi disitulah munculnya hari marwah 15 Mei itu. Kenapa? Semangat masyarakat Kepri tadi, semangat pemuda pada saat itu, semangat. Jadi ada keinginan yang tidak dikabulkan. Jadi itulah marwah kami tidak dikabulkan, kami minta dikabulkan. Jadi situ munculnya hari marwah itu. Jadi, nah Om, kita lihat kembali ke dalam perjuangan kan tentu harus ada lembaga ya, salah satu diantaranya kan ada beragam elemen yang otomatis kan anak-anak muda ya, GMBP 3KR. Mungkin bisa nggak apa peran dan kapan GMBP 3KR ini muncul, dan tentu sudah berbagi tugas dengan BP 3KR ya kan, apa konsentrasi perjuangan waktu itu? Jadi GM 3KR itu pada saat kita musda, kalau nggak salah musda kedua atau ketiga itu di kantor di Comfort juga musda itu. Akhirnya dalam anggaran dasar rumah tangga itu muncullah satu wadah, udah kita bentuklah generasi mudanya BP3KR tadi. Nah, generasi muda BP3KR ini adalah mendata, ya sampai hari ini saya masih mendata bahwa tokoh-tokoh yang pejuang Kepri yang sudah meninggal, terus anak-anaknya mungkin ya yang mau kerja segala macam. Dan saya akui bahwasanya bukan saya nak berlebih-lebih itu dah.
pada zaman pemimpinan Pak Ismet Abdullah, sangat banyak ratusan itu ratusan para pejuang Perusahaan Kepri, aktivis mahasiswa, bahkan anak-anak para pejuang yang masuk bekerja di Pemprov. Ini di zaman Pak Ismet, itu saya akui. Nah, pada saat zaman almarhum Pak Sani, pada saat Pak Sani menjadi Bupati Karimun, itu boleh dikatakan 90%, bisa berani dikatakan 100% aktivis dan para pejuang Perusahaan Kepri itu semuanya mereka jadikan PNS. Termasuk Pak Ansar pada saat di Kabupaten Bintan, karena mereka ini kan bagian dari Pak Ansar Bintan. Dari Bintan itu ya ada maaf cakap lah, ada Hasan, ada Sukri, ada Indra, ya ada Iwan segala macam. Itu adalah bagian dari aktivis mahasiswa pada saat itu yang sudah selesai kuliah, sudah mereka masuk PNS, dan di situ semuanya di Bintan saya rasa tak ada. Kalau Bintan dan Karimun saya berani jamin kayaknya tak ada di mata-mata aktivis yang nganggur nih. Iya. Semuanya diambil oleh Ansar. Akomodir ya. Diambil Pak Ansar ambil, terus Pak Sani ambil. Daerah lain walau alam saya tak tahu. Karena daerah dua ini maaf cakap bukan kita mengagungkan pada saat bentuk perjuangan Perusahaan Kepri ini, memang yang hebohnya yang di Karimun. Karena mungkin karena sosok Bang Muslim orang Karimun gitu kan. Atau mungkin apa? Tapi yang di Bintan karena apa? Bintan belum ada kabupaten, Kabupaten Kepri bergabung dengan Tanjung Pinang masih kabupaten. Jadi mereka masih bersatu. Masih kuat itu. Nah, itu pada saat itu. Nah, tugas generasi muda ini tadi adalah kami ya pertama makan maaf cakap lah dalam hal mungkin sumber daya manusianya kita pantau bahwa kami yang sudah mungkin dengan ikhlas kami berjuang ini, tolonglah para pemerintah penguasa negeri ini perhatian ke depan maaf cakap. Oke, saya buka sedikit lah. Orang tak tersinggung tak salah, tapi ini ada satu gambaran bahwa contoh untuk mendidik anak-anak dalam sumber daya manusianya, ada proyek laptop yang 22 miliar yang Prisaka Jati sekarang itu yang jadi masalah dinas. Maaf cakap nih, saya bukan nak menyinggung, tidak, tapi artinya ini tolong, ini yang begini-gini janganlah. Artinya kenapa? Tolong, ini melukai sejarah perjuangan. Kasihan yang sudah meninggal, selama mereka berjuang habis-habisan. Kok kalian gampang-gampang gini buat anggaran seperti ini? Ini salah satu contoh. Nah, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Nah, ini kita juga minta ya pasti pengadaan buku untuk itu banyak menimbulkan ya cita-cita sedih ada juga, cita-cita gembira ada juga pada saat ya banyaklah makna-makna yang cuman tak bisa disebut satu-satu. Cuman harapan kami tadi inilah harapan kami ke depan nanti, bahwasanya tolonglah dari pemerintahan sendiri kalau dapat untuk generasi ke depannya mereka paham dengan perjuangan Perusahaan Kepri ini, ya kan, mereka ngerti dengan Perusahaan Kepri ini. Kenapa? Ya mungkin tadi dengan buku-buku yang akan diterbitkan. Bahkan saya sering tuh kami undang abang untuk acara ini, abang narasumber untuk ini kisah kilas balik Perusahaan Kepri, kan ada murah, Sisipol macam. Nah, artinya kok buta sejarah orang jadi gitu. Kenapa? Ini ada Perusahaan Kepri, mereka nggak tahu bagaimana perjalanan Perusahaan Kepri. Nah, ini yang perlu kita apakan ya, maknanya ya mudah-mudahan untuk pemimpin ke depan ini perhatikanlah Perusahaan Kepri Riau dia. Karena saya boleh tengok calon-calon sekarang alhamdulillah tak ada yang jelek, ganti-ganteng semua kan gitu kan, dari Pak Ansarnya, dari Pak Suryo ya, dari Pak Sdiantonya, mereka juga ya punya komitmen untuk membangun Kepri. Itu aja. Oke. Baik, warganet dimanapun berada, silakan kalau mungkin ada pertanyaan nanti tulis saja di kolom komentar, bisa kita jawab ya sambil menyusul waktu nanti. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan bermanfaat, kita bisa meneruskan semangat perjuangan untuk membangun Provinsi Kepulauan Riau yang tanggal 24 nanti HUT yang ke-18 ya. Semoga bermanfaat perbincangan kami, terus berbagi dan menginspirasi. Terima kasih saya ucapkan pada Oom yang sudah hadir pada bincang podcast kali ini. Warganet silakan share seluas-luasnya, mudah-mudahan bermanfaat. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.